Salam, Horas, Benjua-jua, Jua-jua, Jalhobu, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium untuk Minggu 5 Oktober tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu ke-16 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bersedia men-share video ini kepada kawan-kawan yang lain, men-subscribe-nya, serta mengomentarinya. Demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang telah dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan menafsirkan firman-Mu dari kitab Habakuk yang sama sekali bagi kami sangat sulit, terutama kalau Kau tidak mencerahi pikiran kami untuk memahaminya. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang Kau lakukan dalam kehidupan bangsa kami, bangsa Israel dulu, dan juga kehidupan kami dalam gereja dan dalam keluarga. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Di Manakah Keadilan Tuhan? Kita baca. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, mengamalkan dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan yang baik. Amin. Tema daripada perenungan kita diusulkan Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu.
Oh Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang kalau kita membaca secara bangsa Israel dari Alkitab khususnya ya kita bisa saja mengatakan begini, Tuhan itu kan kau ya Tuhan kan Maha Kuasa. Mengapa kau biarkan manusia itu menderita? Kalau ada orang Israel berdosa, sepakkan aja beri kembali. Jangan diganggu-ganggu oleh orang lain. Apakah sulit bagimu kau yang menghukum? Bangsa Israel kalau berdosa, mengapa harus pinjam tangan orang lain sehingga bangsa itu dihancur liburkan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kalau diajukan seperti itu kita bisa menjadi gila juga. Tetapi Tuhan kan Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tahu, dan rencananya tidak akan pernah dibelokkan. Apa yang disabdakannya akan terjadi. Setelah manusia pun dicipta, ditaruh di Taman Eden dan diberi firman, jangan kau makan buah dari pohon yang di pertengahan kebun ini. Sekali kau makan, kau akan mati. Lalu Hawa dan dengan menggoda suaminya juga memakannya. Ternyata mereka kena hukumlah karena ada ular yang membisiki mereka melawan Tuhan. Sehingga timbul pertanyaan kita, mengapa Tuhan menciptakan ular itu? Kalau tidak ada ular itu diciptakan Tuhan, pasti Adam dan Hawa tidak ada jatuh ke dalam dosa. Tapi belum tentu kan. Kalau tidak ada pun ular itu yang menggoda, bisa saja Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi drama itu bukan drama Korea ya. Begitulah. Lalu apa hukuman kepada mereka? Alam menghukum mereka. Kehidupan mereka menghukum mereka. Bukan Tuhan yang turun tangan langsung. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Di banyak kesempatan Tuhan melindunginya. Tapi di banyak kesempatan Tuhan membiarkannya, apalagi kalau mereka berdosa. Yang jelas dalam sejarah perbuatan Tuhan kepada manusia, Tuhan tidak melindungi orang berdosa, bahkan menghukumnya. Dan bisa saja hukuman ditimpakan karena dosa orang lain. Coba bayangkan kita diajari berdosa terus karena Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Dan kita sebut sebagai dosa tatianan. Dosa yang diwariskan katanya. Mudah-mudahan sekarang ini teologi berubah. Bahwa manusia tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa lagi. Tapi mewarisi anugerah Tuhan. Sehingga siapa yang tidak lari dari anugerah Tuhan, dia akan sejahtera. Bahkan selamat sampai ke surga, kan kayak gitu. Dan bangsa Israel, bangsa pilihan itu, yang ibarat biji mata Tuhan, juga jatuh ke dalam dosa. Mereka pecah. Israel Utara, Israel Selatan, kerajaan Samaria, kerajaan Yehuda kan. Kerajaan Israel Utara yaitu Samaria itu dihukum. Dan tangan Tuhan untuk menghukumnya adalah Raja Sanherib dari Asur.
membuangnya dan menghapus dari dunia. Pelarian mereka dari Samaria ke Yehuda lah yang tertinggal. Sampai sekarang sisa-sisanya masih dicari-cari. Kemudian Yehuda yang mewarisi tahta Daud yang dikatakan kekal tetapi ternyata tidak bisa kekal di dunia ini. Untunglah Tuhan Yesus datang untuk mengkekalkannya, dan itu pun warna kerajaannya berbeda dari warna kerajaan duniawi, karena kerajaan Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan surgawi. Tahta Daud digoncang-goncang terus oleh karena silih berganti jatuh ke dalam dosa. Hanya beberapa dari raja keturunan Daud itu yang dikatakan melakukan kehendak Tuhan. Kebanyakan dicatat oleh penulis Deuteronomis di kitab Raja-Raja melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yang hebat di situ adalah bahwa dosa Manase, Raja Manase ya, hampir tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosanya itu adalah karena ketakutannya melihat kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja ini mengajak bangsa Israel menyembah dewa-dewa asing, sehingga murka Tuhan bukan hanya kepada Manase dan keturunannya tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel. Dan untuk menghukum mereka adalah kekuatan bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Coba bayangkan dulu, Tuhan mengatakan karena dosa Manase bangsa Israel dari keturunan-keturunannya akan dihukum. Walaupun Josia mengadakan reformasi, hukuman tidak bisa dilepaskan karena Tuhan sudah mengatakan akan menghukum. Hanya penundaan hukuman yang dilakukan, sehingga pada waktu Josia memerintah tidak ada hukuman terjatuh kepada dia. Demikian juga sewaktu kakeknya Hizkia memerintah, karena mereformasi, hukuman kepada Hizkia tidak dijatuhkan. Jadi kembali kepada Tuhan hanya penundaan hukuman karena dosa Manase, kan kayak gitu. Dan kekuatan-kekuatan yang dibiarkan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel adalah kekuatan negara-negara adik kuasa yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Tapi di lain pihak ada juga kerajaan-kerajaan yang memihak bangsa Israel, yakni kerajaan Persia waktu Raja Kores memerintah misalnya. Kalau itu tidak dipahami, ya, bahwa semua digerakkan Tuhan untuk menjalankan atau mewujudkan apa yang sudah direncanakannya, kita akan terus bertanya-tanya seperti Habakuk ini, di manakah keadilanmu Tuhan, katanya. Setelah Josia mereformasi, malapetaka tertunda terjadi. Tetapi anak Josia, cucunya yang duduk di tahta Daud, kembali mengulangi dosa Manase itu, sehingga Tuhan murka. Kalau bangsa Israel setia, bangsa Yehuda itu setia menjalankan buah reformasi yang dilakukan Josia, pasti hukuman itu akan ditunda lama, ditunda lagi, ya. Tetapi karena dosa diulangi, makanya Tuhan menghukum. Sewaktu Raja Joyakim memerintah, hukuman datang. Terutama pada waktu anaknya memerintah Joyakim, Raja Jekonya, tentara Nebukadnezar datang.
Untunglah Joyakim dan keluarganya dan bala tentaranya dan panglima-panglimanya dan tukang-tukangnya mau menyerah kepada Nebukadnezar dan diangkut ke Babel, sehingga ada sisa-sisa mereka tertinggal. Tetapi Sedekia, ya, yang mengganti Joyakim, memberontak juga kepada Nebukadnezar, memberontak juga kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghabiskan kerajaan Yehuda itu, dihapus dari bumi. Itu memang sangat sulit dipahami mengapa sampai demikian. Habakuk menginginkan sebenarnya Tuhan sendiri yang bertindak menghukum bangsanya. Tetapi kalau demikian terjadi, bangsa Israel tidak akan takut kepada Tuhan. Ya. Karena ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dapat membumi hanguskan bangsa Israel. Makanya bangsa Israel sebenarnya, bangsa Yehuda sebenarnya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memang Maha Kudus, Maha Tahu. Ya, tetapi rencananya bukan rencana manusia. Bisa saja rencana Tuhan yang membuang bangsa Israel menjadi rencana keselamatan bagi bangsa itu. Seperti dikatakan, dinubuatkan oleh Yeremia. Tetapi rencana Tuhan juga rencana membinasakan. Kalau manusia terus melawan Tuhan. Tapi kalau kembali kepada Tuhan, rencana keselamatan yang telah dibuatkan oleh nabi-nabi Tuhan itu akan direalisasikan. Jadi nasib bangsa Tuhan juga tergantung kepada kesetiaannya atau pendurhakaannya kepada Tuhan Jehovah yang memilih mereka menjadi bangsa Tuhan. Tuhan itu Maha Kudus, sehingga umatnya harus menguduskannya, membuat tempat umatnya sebagai tempat yang kudus. Ada hal-hal yang khusus memang direncanakan Tuhan, dan bangsa Israel, bangsa Tuhan, umat pilihan Tuhan, termasuk Kristen misalnya zaman sekarang, harus mengetahui rahasia kekudusan Tuhan. Apa yang tersimpan dalam kekudusan Tuhan itu, dan apa yang rencana-rencana khusus Tuhan untuk umatnya, sehingga umatnya bisa hidup berdasarkan rahasia Tuhan yang telah direncanakan oleh Tuhan itu. Untuk mengetahui rahasia Tuhan itu, ya umat Tuhan harus mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang menyelamatkannya. Tuhan telah membiarkan Raja Babel, Raja Nebukadnezar dan tentaranya menghukum, menyiksa bangsa Yehuda. Ya. Mengapa bisa demikian? Kalau Tuhan membiarkan, tidak ada yang bisa memulihkan. Tetapi kalau Tuhan melindungi, tidak ada yang bisa menghancurkan. Amarah Tuhan membuat Tuhan membiarkan tangan-tangan orang berdosa yang lebih berat dosanya dari bangsa Israel untuk menghancurkan, menyiksa, menghabisi bangsa umat pilihan Tuhan itu. Itu keadilan Tuhan, bukan keadilan kita. Ya. Ternyata orang-orang seperti Raja Babel itu, Nebukadnezar, bisa diangkat Tuhan menjadi hambanya untuk menghukum umatnya. Ya. Penyiksaannya luar biasa. Manusia itu diperbuat seperti ikan
yang dipancing dari laut. Kalau kamu tonton bagaimana mancing ikan bandeng, tinggal menarik aja dari laut itu setelah diumpan, kan kayak gitu. Ditarik, dimasukkan ke kapal dan langsung ke PTS. Dan oleh karena kesuksesan itu tentu saja mereka akan semakin dalam kekafirannya, yakni seolah-olah kailnya itulah dewa bagi mereka, payangnya itulah dewa bagi mereka, sehingga mereka memberikan persembahan-persembahan ke situ. Tak ubahnya seperti saya lihat para penangkap ikan, atau ada penangkap ikan di Danau Toba, dia lebih dulu mendebani, ya, tahu mendebani, memberikan sesajen kepada pukatnya, atau kepada kailnya, atau kepada kedengannya, payangnya, agar nanti itu terisi ikan, ya, kembali dari danau. Memang animisme apabila berjaya akan semakin memperdalam dosanya, menyembah dewa-dewa yang salah, menganut kepercayaan yang salah. Dan pada akhirnya memang Tuhan menghukum bangsa Babel, kerajaan Nebukadnezar, bukan? Dan kita tidak inginkan terjadi seperti itu terus. Ada rotasi penghukuman terhadap bangsa-bangsa. Agar tidak terjadi sedemikian, ya tentu saja kita harus pelihara iman percaya kita sekarang. Karena kita adalah umat yang telah dipilih Tuhan, dibuat menjadi bangsa pilihannya, bangsa yang diselamatkannya, yang dianugerahinya hidup keselamatan dan hidup yang kekal. Dan kita harus setia di sana. Karena apa? Kalau kita jatuh kepada seperti dosa Manase, nanti keturunan kita walau bagaimanapun benarnya akan kena hukum juga. Paling ditunda hukuman itu. Tetapi kalau memang kita pelihara dan keturunan kita memelihara iman yang benar itu, umat Tuhan kita, umat Israel yang baru ini bisa terluput dari hukuman yang sangat berat dari Tuhan. Kita akan dilindungi dengan berbagai cara di dunia ini. Dan kita akan diberi kesempatan untuk bersukaria oleh karena iman kita yang bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita tidak inginkan bangsa-bangsa akan semakin menghunus pedangnya untuk membasmi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi seperti Prabowo mempidatokannya di PBB, kita inginkan perdamaian. Kita inginkan kesejahteraan ekonomi seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dan harus kita mulai itu dari bangsa kita, dari kelompok kita. Agar kelompok kita juga diberkati dengan hidup sejahtera, dan keturunan kita bisa hidup dalam damai sejahtera bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mari kita usahakan itu mulai dari keluarga kita, kelompok kita, dan dari bangsa Indonesia, dari daerah kita, kecamatan kita, provinsi kita, dan seluruhnya bangsa Indonesia juga. Kita tidak perlu untuk saling menindas lagi, tetapi untuk harus saling membangun dalam segala hal, sehingga bangsa kita mendapat kemuliaan, dan Tuhan kita yang kita percayai masing-masing mendapat kemuliaan juga. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat kesejahteraan, dan apabila kita selesai dari dunia ini, kita mendapat bagian kita di surga, di tempat yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan itu adil dalam kekudusannya.
Tuhan Maha tahu tentang masa depan bangsa kita, umatnya, umat Kristiani di Indonesia ini. Tetapi kita harus mau mengetahui apa rencana Tuhan untuk kita, sehingga kita dapat bergerak hidup sesuai dengan rencana Tuhan kita itu. Kalau memang kita harus dituntut menderita, kita harus tetap setia kepada Tuhan, sehingga tidak terlalu lama kita dalam penderitaan itu, paling 70 tahun, ya. Dan kita bisa menikmati kehidupan bahagia yang dianugerahkan Tuhan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menjalankan keadilan-Mu. Engkau tetap Maha Kudus dan Maha tahu kepada kami, sehingga kami yakin Tuhan akan membukakan apa rencana-Mu untuk bangsa kami, untuk umat-Mu, umat Kristiani di Indonesia, sehingga kami dapat bersiap-siap untuk menghadapi apa sekalipun yang akan terjadi kepada umat yang Kau kasihi ini. Sempurnakan doa kami dan kabulkanlah Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.